Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar mengenai materi wawasan kelistrikan. Yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kelistrikan. Yang kedua, menjelaskan pengertian arus listrik dan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pembangkit tenaga listrik. Apa yang kalian pahami dari kata kelistrikan? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan dikatakan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Selanjutnya arus listrik. Arus listrik adalah peristiwa mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Ada dua jenis arus listrik. Yang pertama DC, direct current. Yang kedua AC, alternating current. DC atau listrik arus searah adalah arus listrik yang arahnya tetap, contoh pada komputer dan laptop. Sedangkan AC atau arus listrik bolak-balik adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah, contohnya pada mesin cuci dan pompa air. Yang terakhir, jenis pembangkit tenaga listrik. Jenis pembangkit tenaga listrik ada beberapa jenis. Contohnya, 1. PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Contohnya, PLTA Bakaru di Sulawesi Selatan. Yang kedua, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya, PLTU Semarang, Jawa Tengah. Yang ketiga, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTN di Jepang dan OBNINKS di Uni Soviet. Yang keempat, PLTB atau pembangkit listrik tenaga batubara. Pada PLTB menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. Yang kelima, PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga angin. Pada pembangkit listrik tenaga angin, hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell. Agar energi listrik dapat digunakan, perlu disimpan pada baterai. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras atau hardware ya. Saya mau kasih lihat salah satu gambar yang termasuk dalam perangkat keras komputer atau hardware. Nah, ini ya. Ini adalah alat atau otaknya komputer. Nah, coba kita lihat apa itu sebenarnya, apa itu hardware ya. Pengertian dari hardware. Hardware merupakan komponen komputer yang dapat dilihat, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Jadi semua alat di komputer yang dapat dilihat, dipegang ataupun dipindahkan itu dinamakan hardware atau perangkat keras komputer. Nah, ada beberapa penggolongan hardware, ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah perangkat keras masukan atau alat input atau input device. Yang kedua perangkat keras pemroses atau process device atau alat proses. Kemudian yang ketiga adalah perangkat keras keluaran atau output device atau alat output. Nah, apa itu alat input? Alat input atau input device atau perangkat keras masukan yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi semua alat yang digunakan untuk masukkan data komputer itu adalah alat input. Contohnya adalah, nah ini mouse. Kalau ini contoh inputnya adalah dalam bentuk perintah ya. Misalnya kita klik sesuatu maka dia akan terbuka. Kemudian yang kedua adalah alat proses atau process device atau perangkat keras pemroses adalah alat yang digunakan untuk memproses data di komputer atau urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran ya. Jadi alat yang digunakan untuk memproses data di komputer. Contohnya data di depan ditampilkan. Nah, ini adalah sebuah alat untuk memproses. Ini namanya adalah prosesor ya, atau biasa disebut itu adalah otaknya komputer. Kemudian alat output adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data informasi ataupun instruksi dalam bentuk teks, grafik ataupun gambar ya. Jadi menampilkan hasil itu adalah alat output. Contohnya adalah ini adalah monitor. Ini menampilkan data. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih dan kiranya kalian terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk materi prakarya tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis budidaya ikan konsumsi beserta sarana dan peralatan yang digunakan. Terus yang kedua, merancang kegiatan budidaya ikan konsumsi dengan berbagai wadah dan teknik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ikan konsumsi. Nah, jadi ikan konsumsi itu merupakan ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sebagai sumber pangan. Nah, budidaya ikan konsumsi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan ikan konsumsi, dan juga sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran dalam memelihara ikan. Nah,
Jadi komoditas ikan konsumsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikan air tawar. Terus yang kedua, ikan air payau. Dan yang ketiga, ada ikan air laut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Nah, jadi ikan air tawar. Jadi ini merupakan jenis-jenis ikan yang termasuk ikan air tawar. Yang pertama ada ikan mas, terus yang kedua ada ikan lele, dan yang ketiga ada ikan nila. Jadi ketiga jenis ikan ini termasuk ikan air tawar. Nah, selanjutnya yang termasuk ikan air payau. Jadi udang windu termasuk jenis ikan air payau, dan juga ikan bandeng atau bahasa daerahnya yaitu ikan bolu. Oke. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ikan air laut. Jadi ikan air laut di sini ada kerapu dan juga kakap putih. Jadi kedua jenis ikan ini termasuk jenis ikan air laut. Nah, selanjutnya sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam membudidayakan ikan konsumsi itu yang pertama benih. Setelah benih ada pakan, pupuk, selanjutnya air, kapur, dan juga obat-obatan. Nah, adapun wadah budidaya ikan konsumsi atau tempat yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi, yang pertama itu kita perlukan keramba jaring apung dan juga jaring tancap. Nah, terus yang kedua wadahnya itu ada bak, dan yang ketiga ada akuarium, dan yang keempat ada kolam. Jadi keempat ini merupakan wadah untuk budidaya ikan konsumsi. Nah, selanjutnya kita saksikan beginilah cara membudidayakan ikan konsumsi. Jadi Ibu perlihatkan contohnya. Di sini ada contoh cara membudidayakan ikan lele. Selamat menyaksikan ya. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi kali ini Mimin mau ngelanjutin tentang gambar ikan lele atau budidaya ikan lele di ember. Nah, jadi setelah kemarin Mimin merendam air di embernya ini sebagai tahap pertama ya. Jadi itu kita ngerendam dulu sekitar 1 kali 24 jam. Nah, sekarang kita mau ngisi ikannya, tapi sebelum ngisi ikannya kita harus kuras airnya dulu guys. Nah, untuk kuras si embernya ini kita cukup nyalain keran yang ada di bawah. Nah, ini keran yang ada di bawah membantu banget ya kalau kita pengen nguras kayak gini. Nah, jadi kita tunggu sampai si embernya ini habis guys airnya, karena kita harus kuras total guys untuk pertama-tama. Tahap selanjutnya kita langsung ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas unit 1, yaitu produk kerajinan bahan minyak. Sebelum lebih jauh kita akan pahami dulu apa pengertian bahan alam. Jadi bahan alam adalah bahan yang kecil dapat di sekitar atau bagian dari hewan atau bahan, misalnya ikan hidup, bumbu, kertas, tidur, tisu. Pertama tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam. Sebelumnya merupakan warna
tanah dicetak. Kemudian tanah dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, tanah yang bentukannya kaolin kemudian tanah yang banyak mengandung stone, white, putih aman atau batu kuat. Sedangkan tanah yang banyak mengandung air itu lebih terlihat coklat kegerahan. Yang berikut adalah tepung, terdiri dari adonan tepung yang dikenal juga dengan sebutan selai daun. Kedua, daun teh yang terdiri dari sinar, beras, dan tepung lainnya. Yang berikut getah nyatu. Getah nyatu banyak terdapat getah yang berfungsi tepung nyatu. Getah itu di yang berikut bubur kertas. Bubur kertas terbuat dari kertas yang dalam air dan dicampur lem, kaji atau sabu, goreng, putih. Kemudian yang berikut bubur tisu. Bubur tisu hampir sama dengan kertas, hanya saja bahan bakunya adalah kertas tisu yang lembut. Demikian pertemuan kita bahas tentang bahan serat alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk tentang materi prakarya, itu kelas 7. Nah, dalam materi prakarya kita akan membahas tentang kerajinan serat, ya. Nah, dalam kerajinan serat ini ya yaitu terdapat dalam serat alam, ya, dimana dalam serat alam ini adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan-jaringan yang memanjang secara utuh. Ya, itu tentang serat alam. Kemudian yang kedua yaitu bagian-bagian bahan serat atau jenis-jenis bahan serat. Nah, dalam jenis-jenis bahan serat alam terdiri dari beberapa komponen, ya. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan, di mana serat tumbuhan ini berasal dari tumbuhan yang dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah serat dari hewan, di mana serat dari hewan ini ya berasal dari hewan yang banyak disukai oleh negara-negara. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Irnawati dari Sekolah SMP Negeri 4 Bajo. Saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Tapi sebelum itu saya memohon maaf karena webcam dari kamera dari laptop saya mungkin agak bermasalah karena tidak bisa muncul. Jadi saya mohon maaf, hanya suara yang bisa saya rekam. Nah, yang mana tadi saya kembali ke pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, di sini kita kembali, saya akan kembali ke materi, ya.
Nah, ini pengertian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Sedangkan di sini buah segar memiliki beberapa karakteristik, ya, berdasarkan sifatnya. Nah, di sini karakteristik buah-buahan berdasarkan sifatnya ada beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Nah, yang mana berdasarkan musim berbuahnya di sini ada dua. Yang mana yang pertama buah musiman, yang kedua buah sepanjang tahun. Yang dikatakan sebagai buah musiman di sini adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Nah, contohnya seperti mangga, kedondong, dan juga rambutan. Sedangkan buah sepanjang tahun. Nah, yang mana dikatakan sebuah sepanjang tahun di sini karena jenis buah-buahan yang tersedia hanya pada sepanjang tahun. Maksudnya sepanjang tahun ada, sepanjang waktu ada. Ya. Contohnya misalnya pepaya, pisang, dan nanas. Pepaya kan tidak mengenal waktu. Biasanya yang ada musimnya itu hanya mangga, musim mangga. Tidak ada yang dikatakan sebagai musim pepaya, musim pisang, tidak ada. Lanjut, berdasarkan sifat yang kedua, yaitu berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya di sini juga ada dua, yang mana buah tropis dan juga buah subtropis. Buah tropis di sini adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau bisa juga lebih. Nah, contoh buah yang hidup di daerah tropis atau bisa dikatakan sebagai buah tropis adalah misalnya durian dan mangga. Selanjutnya kita masuk di buah subtropis. Buah subtropis di sini adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contoh, misalnya anggur dan stroberi. Buah-buahan ini tidak bisa hidup di daerah yang tropis. Yang mana dikatakan sebagai daerah tropis adalah daerah yang panas. Nah, selanjutnya berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangannya di sini juga ada dua, yang mana buah klimaterik dan buah non klimaterik. Buah klimaterik ini adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Contohnya misalnya pisang dan mangga. Pisang bisa dipanen secara mudah, kemudian ketinggal, nah kan bisa masak, bisa mengalami pembusukan. Mangga pun juga begitu. Kemudian buah yang berdasarkan proses pematangan yang kedua adalah buah non-klimaterik. Yang mana buah non-klimaterik ini adalah buah yang telah dipanen, setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, maksud di sini non-klimaterik, buah non-klimaterik ini adalah buah yang bisa dipetik pada saat buah itu sudah matang. Contohnya anggur dan juga jambu air. Selanjutnya kita masuk pada teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan di sini ada dua, ya. Ini berdasarkan teknik dasar. Teknik dasar dalam pengolahan pangan ada dua, yang mana yang pertama adalah teknik pengolahan pangan panas basah atau biasa dikatakan sebagai moist heat. Yang mana teknik ini adalah pengolahan bahan makanan. Teknik pengolahan pangan panas basah ada beberapa teknik dalam pengolahan ini atau dalam teknik ini. Salah satu contohnya adalah teknik merebus, yang mana teknik merebus ini adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kemudian yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau biasa dikatakan sebagai poaching.
teknik ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Contohnya misalnya kalau kita lagi masak telur. Kemudian yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan. Nah, bahan makanan dengan sedikit cairan di sini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik menyetup atau biasa dikatakan sebagai menggulai. Nah, teknik ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Selanjutnya teknik mengukus. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik mendidih, yang mana teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api, saus atau bahan teknik mendidih adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Sedangkan teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, yang mana salah satu panci berukuran lebih kecil. Nah, teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan panas kering ini juga ada beberapa, ya. Yang mana teknik menggoreng dengan banyak minyak, dan yang kedua teknik menggoreng dengan sedikit minyak, yang ketiga teknik menumis, dan yang keempat teknik memanggang, dan yang terakhir adalah teknik membakar. Nah, selain dari teknik pengolahan pangan panas basah dan panas kering, di sini juga ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pengolahan pangan lainnya, ya. Yang mana yang pertama adalah menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, dan yang terakhir adalah tidak dimasak. Nah, cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi prakarya kelas 9, di mana materi prakarya kelas 9 meliputi kerajinan bahan keras, yaitu kerajinan bahan keras meliputi 3 prinsip, yaitu prinsip kerajinan bahan keras, 2 jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. 3. Proses produksi kerajinan bahan keras. Proses produksi kerajinan bahan keras meliputi 1. Kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Pengertian dari kerajinan bahan keras adalah merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat solid, bejai, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Bagian A, prinsip kerajinan bahan keras, yaitu meliputi 3 bagian, yaitu 1. Keunikan bahan keras, 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, yaitu 1. Kerajinan bahan keras alam dan 2. Bahan keras buatan. Pengertian dari bahan keras alam adalah untuk karya kerajinan yang diperoleh dari pihak sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia.
sedangkan bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu hingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bagian C, proses produksi kerajinan bahan keras, yaitu 1. Kerajinan bahan keras alam, dan 2. Kerajinan bahan keras buatan. Bahan keras alam meliputi 1. Kerajinan kayu, kerajinan bambu, kerajinan rotan, sedangkan bahan kerajinan keras buatan yaitu 1. Kerajinan kaca, 2. Kerajinan logam. Terima kasih, itulah pemaparan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke proses pengolahan. Proses pengolahan di sini pertama yang perlu kita lakukan itu pertama aduk tepung beras dan gula pasir sampai merata. Kemudian santan dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, langkah selanjutnya kita masukkan santan yang tadi yang sudah mendidih ke dalam tepung yang sudah kita kemudian setelah diaduk sampai merata, kemudian masukkan adonan ke dalam daun sesuai dengan besar yang kita inginkan, dan jangan lupa masukkan pisang yang sudah dipotong hingga kemudian langkah selanjutnya kita masak hingga matang. Nah, demikianlah proses pembuatan olahan nagasari yang kita ambil bahannya dari bahan serealia pengolahan kelas 8 semester ganjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan bahas tentang transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Apa itu transformasi ya? Transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama, atau dengan kata lain pemindahan objek titik garis bidang datar pada bidang. Tahukah kamu refleksi atau pencerminan sering terjadi di sekitar kita seperti terlihat pada gambar di samping. Sebuah bangunan direfleksikan oleh air danau di depannya. Maka gambar bangunan di permukaan air merupakan bayangan dari bangunan yang ada di darat.
Coba kalian sebutkan contoh pencerminan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inilah pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y dan pencerminan terhadap titik O 0,1.